Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini singkat saja mungkin saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di micro teaching. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena ketika kemarin pelaksanaan micro teaching sudah berjalan beberapa pertemuan ya, itu masih beberapa hal yang menurut saya masih perlu diperbaiki dan itu menyangkut banyak hal sekali. Jadi di sini sebenarnya bagaimana atau ketika ya mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan mungkin dari RPP juga, kemudian dari segi penampilan. Nah, itu masih ada hal-hal yang perlu mungkin saya tekankan di sini. Untuk yang belum maju terutama dan juga yang terutama lagi untuk yang nanti setelah UTS. Oke. Jadi, apa saja sih sebenarnya komponen dari micro teaching ini? Yang jelas yang pertama kita harus melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini diwujudkan dalam hal apa? Ya, dalam bentuk RPP. Nah, di dalam RPP itu ya harus apa yang akan kita lakukan, ya awalnya memang harus terencana seperti itu dulu. Jangan ketika yang penting kita menjelaskan, kita bikin RPP-nya. Padahal antara apa yang kita jelaskan dengan apa yang ada di RPP itu tidak ada ketersambungannya atau tidak ada kenyambungannya. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa memang RPP didesain ya untuk dilaksanakan. Nah, untuk RPP kemarin sudah saya jelaskan untuk yang format baru ada tiga hal, yaitu tujuan, kegiatan, kemudian penilaian asesmen. Saya rasa semuanya sudah paham. Oke, di sini tujuan pembelajaran tadi saya lihat dari eh, beberapa yang sudah mengumpulkan kemarin itu saya masih belum srek dan juga belum sesuai dengan apa yang ada ataupun apa yang seharusnya ditulis. Ya memang tujuan pembelajaran itu sesuatu yang sepele, tapi secara penulisan itu harus menunjukkan ketercapaian. Jadi tidak sembarangan ketika kita menuliskan tujuan pembelajaran di situ karena keberhasilan pembelajaran itu dinilai dari apa? Ya dinilai dari tujuannya, apakah tujuannya itu tercapai apa enggak. Misalkan tujuannya kayak gini, padahal penjelasannya hal yang lain. Nah, itu kan berarti tidak tercapai. Itu apa pengertiannya? Ya, intinya pengertiannya seperti itu. Merupakan arah yang hendak dituju dilakukan dalam proses pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi. Jadi yang jelas, yang terpenting menurut saya adalah tujuan pembelajaran itu bisa diukur. Nah, bagaimana mengukur tujuan pembelajaran itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Di dalam tujuan merumuskan tujuan pembelajaran itu kita tidak sembarangan. Jadi teman-teman pertama kan yang jelas kita akan melihat dari KD dulu ya. Dari KD, kompetensi dasarnya apa? Nah, setelah dari kompetensi dasar itu, apakah kita akan merumuskan tujuan pembelajaran? Tidak. Kita harus tahu indikatornya dulu. Jadi dari indikator barulah kita rumuskan tujuan pembelajaran. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti dulu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu sendiri, ini ada apa saja sih ininya apa komponennya? Itu yang pertama itu tujuan pembelajaran itu harus ada audiennya. Jadi siapa yang mengikuti proses pembelajaran. Nah, misalkan katakanlah kalau untuk SMK ya siswa, kemudian behavior, perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran atau rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Jadi apa yang mau diamati? Katakanlah tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah siswa ini bisa menjelaskan tata cara keselamatan kerja dalam dunia komputer. Berarti audiensnya siswa, behaviornya adalah menjelaskan apa itu tata cara keselamatan kerja, katakanlah seperti itu. Berarti kata kerjanya apa? Ini rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif ya, berarti ya menjelaskan itu tadi. Kemudian condition, prasyarat yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Jadi di sini kondisi
untuk mencapai itu siswa harus ngapain? Katakanlah misalkan siswa harus berdiskusi dulu atau menonton video dulu. Nah, itu conditionnya seperti itu. Kemudian degree. Nah, degree ini tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas dan atau kualitas. Tetapi bukan nilai karakter ya. Oke, jadi ini contohnya seperti ini. Misalkan untuk mengetes ataupun mengetahui kecepatan lari orang. Berarti mahasiswa itu atau siswa itu akan dinyatakan baik ketika kecepatan larinya misalkan di bawah 10 detik atau misalnya di bawah 15 detik dalam 100 meter. Nah, itu untuk contohnya. Kalau kuantitas ya apa? Ketepatan apa? Misalkan ketepatan katakanlah mahasiswa dapat menjelaskan tata cara keselamatan kerja dengan tepat atau sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan apa. Ini ketepatan yang dimaksud ketepatan di situ. Nah, nanti contohnya bagaimana? Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi yang pertama, ketika kita akan merumuskan tujuan pembelajaran, itu harus yang pertama didasarkan kompetensi dasar, jelas ya, KD. Kompetensi dasar ini didapat dari mana? Ya didapat dari pemerintah. Kalau untuk SMK jelas dari pemerintah. Jadi kemarin sesuai buku yang saya share, makanya kenapa saya meminta teman-teman mencari KD yang akan dijelaskan. Nah, ini katakanlah saya mengambil contoh KD di desain grafis ya. Ini yang KD berapa saya tuliskan ini lupa malah. Yaitu KD-nya adalah menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar. Nah, dari kompetensi dasar ini tidak langsung bikin tujuannya, tidak langsung merumuskan tujuan pembelajaran. Tapi kita cari indikator dulu. Nah, indikator ini kemarin sudah saya jelaskan juga di kelas penilaian. Itu indikator ini adalah sesuatu yang menandakan atau yang mengindikasikan kalau siswa ini bakal bisa dalam hal menganalisis tata cahaya ini. Nah, ini saya rumuskan, ini dirumuskan sendiri. Nah, ini dua hal. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkarakteristikkan penggunaan teknik-teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya juga di dalam dunia fotografi. Jadi, KD menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar ini akan tercapai ketika mahasiswa yang pertama mampu menjelaskan macam-macam tekniknya dan juga penggunaannya atau fungsinya, misalkan backlight itu untuk apa, highlight itu untuk apa, terus misalkan keylight itu untuk apa, itu katakanlah itu. Terus yang kedua, menganalisis tata cahaya ini akan tercapai juga ketika mahasiswa mampu mengkarakteristikkan penggunaan teknik-teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau misalkan backlight itu digunakan ketika apa saja sih? Kemudian kapan kita perlu keylight, kapan kita perlu side light, kapan kita perlu highlight, kapan kita perlu. Nah, ini bisa mengkarakteriskan. Jadi tidak walaupun tahu penjelasannya tetapi kalau tidak tahu penggunaannya, nah itu berarti analisis tata cahaya ini sama saja tidak tercapai. Nah, terus bagaimana? Nah, setelah dari indikator ini baru kita masuk ke dalam tujuannya. Nah, ini berarti kalau misalkan indikatornya ada dua, tujuannya juga ada dua. Nah, ada dua ini. Yang pertama ya disesuaikan yang pertama. Nah, ini tadi setelah melihat video teknik pencahayaan dalam fotografi, mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya. Sesuai fungsinya dengan tepat. Nah, dengannya diulangi. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya, mahasiswa dapat mengkarakteristikkan penggunaan teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya dengan tepat. Nah, itu. Mari kita breakdown. Oh ya, ini dulu ya. Jadi di sini ya, di sini kata-katanya kompetensi dasarnya adalah menganalisis. Kita harus tahu dulu. Kemarin katanya sudah tahu ya tentang taksonomi Bloom ya. Itu ada mulai dari mengingat, terus memahami, kemudian
mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi, dan yang terakhir apa ya? Sintesis kalau nggak salah. Nah, apa ini? Kreasi, oh ya, mengkreasi. Nah, di sini teman-teman harus tahu juga, ini KD-nya ini di level mana, di level C berapa, itu berdasarkan apa? Kata kerjanya. Menganalisis, berarti menganalisis itu masuk ke C berapa? C4. Oh, berarti nanti merumuskan tujuan, tujuan juga harus ada salah satu tujuannya harus mencakup ini, C4 ini. Nah, kalau misalkan di saya tadi, nah, salah satunya adalah mahasiswa dapat mengkarakteristikan. Nah, dapat mengkarakteristikan ini kan kalau di sini, nah, ada di C4 ini. Kalau yang tadi yang sebelumnya yang ini yang awal ini mahasiswa dapat menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan berarti C berapa? C C2 karena ini pemahaman atau understanding. Nah, seperti itu. Jadi minimal harus ada yang kata kerja yang sesuai C-nya, kemudian C yang lain sebagai tambahan boleh. Mari kita breakdown. Ini contoh tujuan pembelajaran yang tadi, yang pertama ya. Audiensnya siapa? Mahasiswa. Behaviornya apa? Dapat menjelaskan teknik-teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya. Oke ya, sesuai dengan fungsinya. Conditionnya apa? Setelah melihat video teknik pencahayaan dalam fotografi. Degree-nya apa? Dengan tepat. Sebenarnya ini degree-nya ini mungkin bisa ya langsung ini aja. Sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi behaviornya apa? Dapat menjelaskan teknik-teknik pencahayaan, degree-nya sesuai dengan fungsinya. Audiensnya tetap mahasiswa. Kalau tadi saya balik kondisinya dulu, jadi setelah melihat video teknik pencahayaan dalam fotografi, langsung masuk ke sini, mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya. Berarti tadi dengan tepatnya dihilangin nggak masalah. Yang penting harus ada ini. Berarti dengan sesuai dengan fungsinya itu degree ya. Dengan tepatnya berarti salah ini. Nanti saya betulkan. Oke, itu. Nah, coba teman-teman breakdown yang rumus atau tujuan pembelajaran yang kedua tadi. Yang mana? Yang ini. Nah, yang ini. Nah, coba ini. Ini audiennya mana berarti? Nah, berarti audiennya adalah mahasiswa. Conditionnya apa? Kalau tadi yang pertama melihat video, yang ini yang kedua berdiskusi. Jadi setelah berdiskusi dengan kelompoknya, audiens mahasiswa behavior ngapain? Dapat mengkarakteristikan penggunaan teknik pencahayaan sesuai dengan fungsinya. Degree sesuai dengan fungsinya itu degree. Berarti dengan tepatnya nggak usah dikasih nggak apa-apa. Nah, itu ya, itu tujuan pembelajaran. Oke, terus setelah tujuan ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, di sini kemarin kegiatan langsung belujur, langsung jelas ke materi. Nah, tidak seperti itu. Sudah berkali-kali saya tekankan. Jadi, usahakan pendahuluannya. Ini malah yang terpenting dalam apa micro teaching ini, komponen pendahuluan ini mendapatkan penilaian yang ini juga. Jadi kemampuan pendahuluan, menjelaskan, membuka, menutup, pendahuluan sama penutup. Yang inti ini malah sebagai ya karena inti kan lebih ke penguasaan materi. Jadi yang mengelola kelas. Jadi kan ini lebih banyak di pendahuluan dan juga penutupan sebenarnya. Oke, pendahuluan harus ada apa saja. Yang pertama, itu yang pengkondisian. Pengkondisian itu ya menyiapkan sarana prasarana, misalkan PowerPoint dulu disiapkan, jangan membuka dulu terus habis itu baru menyiapkan PowerPoint, jangan seperti itu. Jadi disiapkan dulu. Kemudian berdoa jangan lupa. Berdoa ini sudah menjadi standar ya. Jadi untuk mencapai apa kompetensi religius, nah ini berdoa ini harus ada. Kemudian paling enggak ada ya cek kehadiran, namanya pengkondisian ya, cek kehadiran, siapa yang belum hadir, kemana, ditanya aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau
bisa ini ice breaking. Ice breaking ini sangat perlu, sangat penting untuk mengkondisikan siswa. Paling enggak siswa itu kalau ada ice breaking, siswa itu akan tertarik. Setidaknya dengan Anda akan tertarik sebagai guru. Kemudian yang kedua motivasi. Nah, ini contohnya mengawali dengan memberi motivasi belajar di tengah coronavirus. Jadi misalkan walaupun kita di tengah corona ya kita tetap juga harus belajar gitu ya, begitu. Namanya guru itu ya harus bisa memotivasi seperti itu ya. Makanya ini saya pengen melihat bagaimana kalau kalian itu memotivasi. Jangan memotivasi pakai kata-kata bijak aja di Instagram. Nah, di sini juga coba terapkan. Kalian kan kalau di status-status biasanya bijak sekali ya. Nah, diterapkan aja di sini. Oke, terus yang ketiga menyampaikan tujuan dan skenario penilaian. Ini jelas ya, tujuan ini kalau tujuannya tadi sudah sesuai seperti yang saya tuliskan di awal, itu harusnya mahasiswa harus langsung mengerti. Jadi tujuan pertama setelah melihat video, nanti teman-teman harus bisa menjelaskan. Nah, jadi jelas. Jadi ketika, oh ya saya kasih video, berarti setelah nonton video teman-teman akan menjelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi kalian bisa mengkarakteristikkan. Ya, berarti setelah berdiskusi, setelah beradu argumen dengan temannya, kalian akan dimintain itu. Jadi pas di awal mahasiswa itu sudah tahu atau siswa sudah tahu. Kemudian skenario dan penilaian juga harus disampaikan. Yang terpenting lagi adalah persepsi. Nah, di sini persepsi ini apa? Persepsi ini adalah nih, penjelasannya adalah dengan melakukan persepsi, guru dapat lebih memastikan jika peserta didik sudah siap dalam menerima pembelajaran. Pertanyaan ringan seputar materi, menonton video berkaitan materi, tapi ini bukan video tentang materi inti ya. Jadi video mungkin sebelum. Jadi ketika mau tentang video apa ini? Video alur pemrograman katakanlah. Alur pemrograman kan nanti videonya kan tentang input, proses, output. Nah, kalau ini di persepsi bisa saja dikasih video cara orang memasak, terus nanti disuruh memasak Indomie katakanlah. Terus nanti mahasiswa disuruh menjelaskan kira-kira dari memasak Indomie tadi alurnya apa saja. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, kan mereka akan menjelaskan alur logika manusia terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk ke video inti. Yang video inti itu tentang video pemrograman. Nah, itu baru. Nah, inilah pentingnya persepsi di sini. Jadi, jangan langsung diberikan materi. Jangan kadang cuma pada nanya, kalian sudah tahu belum ini? Itu bukan persepsi, itu sudah masuk kegiatan inti. Jangan ditanya itu. Ya inilah susahnya. Jadi kita harus tahu bagaimana makanya saya minta ini supaya kalian agak sedikit berpikir. Jadi sebelum masuk ini tuh saya sebenarnya harus menjelaskan apa toh. Nah, itu ya sebenarnya saya tuntut dari menjelaskan persepsi ini. Ya emang agak susah tapi ya harus bisa, harus bisa. Nah, ini menonton video intinya merupakan pemanasan ya, intinya merupakan pemanasan tadi. Oke. Gitu ya persepsi. Setelah itu baru masuk kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu apa? Kalau ini sesuai undang-undang. Proses eksplorasi, intinya ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, apa itu? Nah, ini proses eksplorasi itu salah satunya adalah kita eksplorasi namanya. Jadi biarkanlah siswa itu mencari sesuatu informasi itu dengan dirinya sendiri. Mungkin bisa dengan misalkan mengamati model teks atau karya, jadi disuruh membaca dulu. Yang kedua, mengamati demonstrasi, kita playkan video. Mengamati simulasi kasus, kita playkan video. Nah, jadi biar mereka kita kasih dulu, tapi ini sudah inti ya, jadi materi inti tentang pemrograman. Seret. Nah, setelah itu biar mereka, oh apa sih itu? Jadi mereka akan bertanya-tanya dulu, mereka akan mengeksplor. Ini yang kedua, salah satunya memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi bisa jadi seperti ini. Coba kalian ikuti video ini terlebih dahulu. Atau coba lakukan percobaan dengan menggabungkan X dan menggabungkan Y. Nanti kalian harus tahu outputnya apa. Nanti outputnya apa. Nah, mereka akan mencoba, akan mengeksplorasi. Itu kalau untuk praktikum ya.
cocok untuk praktikum. Nah, yang lain apa ya? Banyak hal. Nah, ini kemudian elaborasi. Elaborasi ini memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah. Jadi eh, mulai dikasih permasalahan yang lebih mendalam. Tadi untuk mengeksplorasi, jadi dia akan menyerap informasi awal. Setelah itu mereka bisa ini contohnya adalah diskusi. Ayo silahkan setelah itu kalian berdiskusi. Coba bandingkan apa hasilnya ketika ini tadi dengan ini dan ini dengan kawan kalian. Nah, itu bisa jadi. Kemudian atau yang kedua memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis. Jadi diminta untuk menganalisa. Tadi kan mereka suruh eksplorasi dulu. Nah, setelah itu mereka diminta coba jelaskan. Nah, itu sudah masuk elaborasi. Coba analisislah. Kira-kira mengapa kok itu bisa terjadi? Nah, itu sudah masuk elaborasi. Bentuknya bisa diskusi, bisa membuat laporan, bisa bisa diminta untuk memprediksi. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, yang itu konfirmasi, jadi memberikan umpan balik. Jadi setelah mahasiswa eksplorasi, kemudian mengelaborasi, guru harus memberikan umpan balik. Jadi eh, ini diskusi atau mandiri bisa membandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Jadi oke, jadi guru juga harus oh iya benar itu seperti itu, harus memberikan intinya seperti itu. Konfirmasi itu seperti itu. Penyimpulan. Nah, ini penyimpulan, memberikan umpan balik, penjelasan mengapa salah atau benar. Nah, itu juga wajib. Oh, itu salah. Jangan coba ini Mas dijawab. Terus pindah ke yang lain, pindah ke yang lain tanpa kemarin ada yang seperti itu. Jadi harus oh iya ini salah. Oh iya ini benar. Karena ini. Oh bukan begitu Mas, kurang tepat. Karena kalau begitu ini harus dijelaskan mengapa salah atau benar. Itu yang terpenting. Nah, kalau penutup apa? Ya penutup ya kita refleksi. Refleksi itu apa sih apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Nah, kemudian simpulan atau ambil hikmah. Tadi simpulan juga yang di sebelah maksudnya di yang kegiatan inti. Nah, tadi ada ya penyimpulan. Nah, ini bisa jadi di sini juga bisa jadi ditaruh di akhir, di penutup tidak apa-apa. Atau mengambil hikmah. Mengambil hikmah ini lebih dalam ya. Jadi dari tujuan ketercapaian ini hikmahnya apa, manfaatnya apa kita mempelajari ini. Nah, itu dari guru juga harusnya. Kemudian tindak lanjut itu ya kira-kira ke depan kita akan mempelajari ini. Oke, yang sudah tahu ini dari sini kalian harus pelajari ataupun menjadi bekal untuk masuk ke materi selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini sudah saya jelaskan ya tadi di video yang durasinya 38 menit di apa itu di mata kuliah penilaian besok ya yang akan saya up besok. Nah, di sini ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Nggak usah saya jelaskan, udah 40 menit saya jelaskan. Nah, terus selesai. Jadi itu saja. Mungkin teman-teman yang belum maju, saya mohon untuk menerapkan ini ya. Jadi ketika nanti mungkin dari RPP, dari ini, paling tidak ketika kalian setelah UTS, itu pokoknya udah harus benar. Dari penilaiannya bagaimana, kemudian dari tujuan pembelajarannya bagaimana, dari cara merumuskan tujuan dan KD-nya bagaimana, dan juga cara mendesain ininya, kegiatan inti pembelajaran. Nanti saya sharekan contoh RPP yang saya buat di Prodi PTI bareng sama Pak Dika dan juga Bu Irma sebagai contoh acuan teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.